Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Alfi Ma'rifah. Aku salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Nah, di video kali ini aku akan membahas seputar kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Simak sampai habis ya. Yang pertama akan aku bahas adalah kesalahan penggunaan kata kalau dalam kalimat. Nah, ini salah satu contohnya. Aku bacain ya. Paling benci banget kalau dengar kata maaf kalau ada salah-salah kata, atau maaf kalau aku ada salah. Kalau niatnya mau minta maaf, ya minta maaf, nggak usah pakai kata kalau atau jika. Kesannya tuh kayak nggak pernah berbuat salah. Kalian semua juga pasti pernah kan ngelakuin hal yang sama kayak contoh di atas ini. Kita semua pasti pernah, tapi ternyata itu salah loh. Kalau misalnya kita benar-benar niat dan tulus untuk minta maaf, kita tidak perlu menggunakan kata kalau atau jika. Karena penggunaan kata kalau atau jika itu sama saja kita tidak yakin bahwa kita memiliki kesalahan. Jadi kalau memang kita tulus untuk meminta maaf saja. Aku minta maaf ya, seperti itu. Nah, selanjutnya aku akan bahas tentang kalimat efektif. Ini aku bacain ya, aku ambil ini dari Instagram. Salut, remaja ini bersihkan jalanan yang kotor bekas demo sendirian. Remaja berusia 18 tahun ini bersihkan jalanan yang kotor akibat bekas demo sendirian selama 10 jam nonstop hingga dini hari pukul 2 dini hari. Sebagai apresiasi, ia diberikan mobil Mustang. Dari contoh yang barusan aku bacain, kira-kira ada yang aneh nggak? Coba baca baik-baik. Aku bacain ulang ya. Remaja 18 tahun ini bersihkan jalanan yang kotor akibat bekas demo. Akibat bekas demo, itu salah loh. Harusnya kita cukup menggunakan salah satu di antaranya. Kalian boleh menggunakan akibat demo atau bekas demo. Tidak perlu menggunakan keduanya. Karena kalau kalian menggunakan keduanya, tandanya itu menjadi kalimat yang tidak efektif. Kesalahan kedua, di sini dia menuliskan selama 10 jam nonstop hingga dini hari pukul 2 dini hari. Hingga dini hari pukul 2 dini hari. Harusnya dia hanya menyebutkan dini hari itu di belakang kalimat saja, hingga pukul 2 dini hari. Nah, kesalahan selanjutnya ini aku ambil dari Instagram juga, tapi coba perhatiin baik-baik. Supir dan truk tewas di tempat. Supir dan truknya tewas. Mungkin yang nulis lagi ngantuk, tapi hal ini harusnya tidak boleh terjadi. Karena apa? Penempatan kata aja itu bisa mengubah maknanya. Jadi kita harus lebih berhati-hati untuk menggunakan kata. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini aku akan kasih contoh kesalahan yang sering banget kita temuin di mana-mana. Nih, contohnya kata dijual itu dipisah pakai spasi, dijual. Harusnya tidak boleh, karena kata dijual, jual itu bukan merupakan kata tempat. Jadi kata di dan jual harus digabung tanpa spasi. Contoh selanjutnya bakal aku kasih gambarnya setelah videonya. Coba kalian baca baik-baik. Kira-kira ada yang janggal gak sih? Coba diperhatiin lagi. Di poin nomor 1, dia menulis telusurin. Mungkin maksudnya telusurin, tapi dia menulisnya telusirin. Walaupun dia tulis telusurin, itu tetap salah ya teman-teman. Mungkin masih ada yang bingung, kok salah telusurin? Biasa ya, kayaknya kita sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu salah teman-teman. Karena kata dasarnya adalah telusur. Nah, telusur ini kalau mau diberi imbuhan, beri imbuhan i tanpa ada n. Jadi telusuri, bukan telusurin. Oke, kita lanjut. Nah, ini kesalahan yang mungkin jarang ya, tapi ini salah dan ini dilakukan oleh dosen loh. Masih ada yang salah. Kita lihat gambarnya. Bisa kita lihat di sini, dia menggunakan tanda titik 2 setelah kata mengenai. Tapi yang salah, dia menggunakan titik 2 itu sebelumnya dengan spasi. Padahal seharusnya kalau ia ingin menunjukkan poin-poin 1, 2, 3, 4, 5 atau A, B, C, D itu tidak perlu menggunakan spasi. Jadi setelah kata langsung digunakan titik 2. Kesalahan kedua yaitu dia menggunakan titik
tetapi setelah spasi. Seharusnya kalau ia ingin menggunakan tanda titik tidak perlu adanya spasi. Nah, kalau yang ini itu udah sering banget ya kayaknya kita temuin di mana-mana. Mohon antri. Kira-kira itu benar atau salah? Salah. Yang benar adalah antre, bukan antri. Lanjut, masih tentang kata baku. Kalau di sini aku kasih kata silakan dan silahkan. Menurut kalian mana yang benar? Aku yakin masih banyak dari kalian yang memilih kata silahkan. Padahal yang benar adalah silakan. Bahkan berita pun masih salah loh menulis judul. Ia masih menulis kata mempersilahkan dengan huruf H. Padahal itu kan salah ya. Dan yang benar adalah mempersilahkan. Yang terakhir, ini aku yakin banget kalian masih banyak yang salah. Karena kita pasti sering banget denger ini. Peduli dan perduli. Itu masih banyak banget yang pakai kata peduli. Padahal itu salah loh teman-teman. Di KBBI hanya ada kata peduli, bukan perduli. Nah, sekarang kalian udah tahu kan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi jangan salah lagi ya dalam penggunaan bahasa Indonesia. Segitu aja video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.